Baik, saya mulai. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya, mata kuliah Sakubung. Sebelum saya munculkan, saya memastikan dulu ya. Di mata kuliah ini ada 34 mahasiswa ya. Wow, banyak banget ya. Oke, terima kasih. Ada Moneta, ada ya tadi kayaknya. Ada. Oke. Terus ada Alvira, ada nggak Alvira? Alvira Nindya Putri, nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada. Alvira, nggak ada. Oke. Prastio Fajri, ada nggak Prastio Fajri? Fajri belum kelihatan ya kayaknya ya. Adanya Prasasto, bukan ya? Bukan ya, oke. Oke, terus Hai ada, Mas. iya. Prasasto ini Prasetyo Fajri bukan? Bukan kan ya? Bukan Sensei. Oh, bukan. Oke. Cigai Kasih. Mas. Oke, terus ada Panji Kumoro. Panji Kumoro di mana? Ada kayaknya. Hai, Sensei. Ya, makasih. Oke, terus ada Carmila. Carmila ada. Carmila belum kelihatan kayaknya. Ada yang tahu Carmila? Temennya? Ada yang kenal? Masih OTW mungkin, Sensei. OTW, oke. Iya, Baik. Oke, sip. Terus apa namanya sinyalnya Sensei? Oke, sip. Makasih banyak ya. Jadi kalau kalian kalau ada kendala itu nggak apa-apa, kasih tahu temennya aja biar bisa disampaikan ke saya. Nandana tadi udah hubungin saya, Amelia ada ya tadi ya. Makasih. Terus Zidan sudah ada. Zidan hadir ya. Oke, makasih. Terus ya, makasih. Cherry Ananda. Hadir Sensei. Hadir, oke, makasih. Bukhori Fadilah. Bukhori. Hadir Sensei. Oke, makasih. Terus Ursula Andrea. Hadir Sensei. Oke. Fauzan Rahmadi. Sensei. Oke, terus Anissa Salsabila. Ada ya? Ada. Hadir Sensei. Ya, terus Muhammad Iqbal. Hai, hadir, Sensei. Oke, Hai, Mas. sip. Terus Toti B. Darmawan. Hadir Sensei. Oke, terus Tantio Wibisono. Ada kayaknya tadi. Hai Sensei, hadir. Oke, sip. Terus Farhan Arandika. Sorry, Farhan Arandika. Hadir Sensei. Oke, terus Aswar Jailani. Sensei. Oke, Aswar Jailani inisialnya AJ dong. AJ. What's up, Benar, AJ? Sensei. Panggilannya. Hadir Sensei. AJ. Panggilannya apa? Ajay Sensei, Ajay. Ajay. Ya. Ajay. Oke. Ilham tadi ada ya yang lari-lari. Terus Audrey Flamboyan. Audrey belum ada. Hadir. Oke, makasih. Lutfi Yusuf. Hadir ya. Oke, makasih. Terus Raden Rahmat Haruki. Oh, namanya kayak orang Jepang ini. Hadir, Sensei. Haruki-sang. Terus Fauza Nur Khotimah. Hadir Sensei. Oke, makasih. Terus Febru. Ada ya kayaknya. Hadir, Sensei. Ya, oke. Anissa Bianda ada kayaknya tadi. Ada ya, oke, sip. Makasih. Joshua Tampu Bolon ada kayaknya tadi. Oke, sip. Ya, Arsita Nur Oktaviani. Hadir Sensei. Oke, makasih. Terus Prasasto tadi ada, Wafik juga ada ya. Wafik ada kayaknya tadi. Hadir Sensei. Oke, sip.
Terus Muhammad Rizky Haikal. Hadir Sensei. Oke, makasih. Terus Nandaliza. Nandaliza ada ya, makasih. Muhammad Fatih Atalah. Ya, Muhammad Fatih Atalah. Hadir Sensei. Oke. Muhammad Alvaro ada ya. Oke, sip. Makasih. Hadir. Umi Latifah baru bergabung kayaknya. Oke, makasih. Ya, jadi ada, udah lengkap ya. Tapi ada yang nggak hadir ya. Tadi siapa yang nggak hadir ya? Alvira, Nindya, dan Prasetyo Fajri. Oke, ini angkatan atas kayaknya. Oke, sip. Terima kasih. Tapi Alvira lagi nyari headset Sensei, maaf. lagi apa? Cari headsetnya katanya. Oh, oke. Jadi dari headset. Makasih. Bentar. Sip. Tapi udah bergabung ya di WhatsApp grupnya ya? Udah ya? Saya baru invite sih Sensei. Oh tadi. gitu. Saya tarik Oke, makasih. linknya. Terima kasih. Oke. Ya, tapi ini karena pertemuan pertama ya, jadi saya konfirmasi dulu ya nama-namanya. Kalau bisa sih videonya bisa di-on-in dulu gitu. Jadi pengen melihat gitu. Oh, begitu. Saya ngajar ini. Kadang kalau Terus saya ketahuan saya kalau lagi makan Sensei. nggak apa-apa. Justru itu yang saya harapkan. Silakanlah kalian menikmati momen ini bersama gitu kan. Soalnya belum makan siang Sensei. Makan Sensei. Iya, nggak Makan apa-apa. Sensei. Serius Asal- Sensei boleh makan. Iya boleh, asal jangan dinyalain aja mikrofonnya pas makan jadi mukbang ntar. Ya, santai aja sih. Jadi ASMR. ASMR tuh apa? Oh, ASMR. Oh, ASMR. Oke, ya makasih banyak. Kadang kita kalau Zoom itu saya merasa kesepian ya karena tidak ada yang nyalain video gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, udah biasa kesepian. Ya, tadi ya nggak apa-apa sih, awal-awal saya pengen lihat mukanya gitu ya, biar nggak capek gitu ya. Capeknya itu apa ya? Bukan karena capek fisik ya, kalau Zoom itu ya. Sama-sama ya capek kita ya. Sensei. Mental. Iya, capek Mentalnya mental ya. udah big day. Iya. Sip. Menunya Isi apa juga tuh? Sensei pegel. Iya tuh, menu makan siangnya apa tuh? Kasih tahu dong. Sarden Sensei. Sarden. Ya. Ayam Sensei. Ayam. Sarden Ah, Sensei. sip. Ya, menunya apa lagi? Ada lagi yang lain? Mie. Mie. Bahasa Indonesia tuh ini ya khas ya. Ketika ngomong mie ayam gitu, sebenarnya kita nggak mulai dari M ya, dari gitu, mie gitu ya sebenarnya ya. Enggak sih? Saya merasa resah ketika Artikulasinya udah lain Sensei. mendengar Sama kata kayak mie. mall Sensei. Sama kayak mall. Mall juga sekarang gitu ya. Ya, jadi kadang kalau ngajarin bahasa Indonesia ke orang Jepang tuh, orang Indonesia tuh nggak bilang mie, nggak bilang begitu, tapi mie gitu ya, kata saya. Jadi susah ngajarinnya ya sebenarnya. Oke, terima kasih ya atas kerjasamanya. Saya munculkan slide-nya ya. Sebentar. Oke. Ya. Baik, terima kasih ya. Kita baru pertama kali ketemu ya sekarang ya. Di mata kuliah ini ya. Hai Sensei. Iya Sensei, kita baru sama kali ketemu. Sip. Saya juga sangat menanti-nantikan momen ini ya dalam hidup saya. Ya, terima kasih banyak. Semoga kita happy ending ya. Amin Sensei. Ya Allah. Yoroshiku onegaishimasu. Iya, kochirakoso yoroshiku onegaishimasu. Ya, oke. Semester kemarin gimana endingnya? Happy ending atau gimana? Ya, membagongkan Sensei. Mama. Lumayan lah Sensei, Mama. Neutral. Normal ending Sensei. Not bad ending. Oh, Not the best but oh gitu ya. Oke. True ending gak good ending Sensei, true ending.
Ya, True bad kadang ending. kalau hubungan antara dosen dan mahasiswa di kelas itu, kalau menurut saya sih kayak pacaran ya, ya nggak sih? Sorry ya kalau ini, tapi kadang saya suka mikir gitu soalnya Ya. apa Tabung namanya? sensei. Iya nggak sih? Kadang saya merasa begitu. Kadang misalnya nih, misalnya janjian jam 14.30, kan kayak itu tuh mau ketemuan tuh, kita ketemu jam 14.30 ya gitu. Terus ada yang telat gitu kan. Pertama telat nggak apa-apa, iya udah nggak apa-apa, telat pertama. Terus kedua telat lagi, telat ketiga telat lagi, keempat telat lagi, terus jadi mulai mencurigai ini. Yang telat ini berkomitmen gak sih sama hubungan ini gitu kan? Waduh, Iya nggak sih? Jadi traveling ya pikirannya ya. Kadang apalagi kalau nggak komunikasi gitu. Kenapa betul kamu sensei. nggak datang gitu kan? Kenapa kamu Iya, nggak kasih tahu aku gitu kan nanti dosennya. aku mau ngasih kabar, kita putus. Ya, semoga ya itu apa namanya imajinasi saya ya. Kadang saya biarkan bebas imajinasi saya. Oke ya, baik kita belajar sakubung. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian sakubung? Sakubung. Mengarang. Mengarang ya, Sensei. oke, sip, Mengarang sip, yang mengarang bebas. ya. Ya, sip. Jadi di 1 tahun yang lalu kalian sudah belajar bahasa Jepang dasar ya. Nah, di momen ini dimulai dari semester 3, sebenarnya dari semester kemarin juga sama sih. Jadi akan bertambah mata kuliah yang dibutuhkan pemberdayaan ilmu pengetahuan apa tuh mata kuliah yang membutuhkan pemberdayaan pengetahuan bahasa yang sudah kalian dapatkan di semester sebelumnya. Jadi mari kita memberdayakan apa yang sudah ada di dalam kepala ya. Gitu. Jadi supaya supaya yang ada di dalam diri kita itu eh, bisa digunakan dan akhirnya nanti bisa menjadi sebuah kemampuan gitu ya. Tuh. Oke. Terus saya lanjutkan dulu slide-nya ya. Mata kuliah ini seperti yang tadi kalian sampaikan ya. Mata kuliah ini di sini kita belajar bagaimana menulis wacana dalam bahasa Jepang ya, menulis karangan betul ya. Terus akan menggunakan materi dari buku Minan Nihongo Shokyu Yasashi Sakubung ya. Sebenarnya saya pengen ubah judulnya Yasashi Kunai Sakubung gitu. Tapi nggak bisa. Kalau edit-edit sedikit bisa sih. Jadi Yasashi Kunai Sakubung. Nanti mengenai bukunya ini saya sampaikan melalui Google Classroom ya. Jadi nanti kalian bisa akses materinya berupa PDF ya di Google Classroom yang saya sudah sediakan. Apakah kalian sudah bergabung di Google Classroom? Hai Sepertinya sensei. sudah. Nah, Sensei. Oke, terima Sepertinya kasih. sudah. Gambarnya yang pakai kumis. Gimana? Foto sensei yang pakai kumis. Pakai kumis, iya betul itu, betul. Baik. Ya, itu buat kuliah itu disiapkan Google yang itu. Ya, menghibur diri sendiri ya saya kadang. Oke, terus ya kita akan memberdayakan ya pengetahuan bahasa Jepang yang sudah kalian miliki di dalam diri kalian itu sudah ada ya. Ya, jadi di dalam diri kalian sudah ada bahasa Jepang ya. Makanya kadang kalau dengerin ada yang suka nonton YouTube bahasa Jepang gitu, Jerome atau siapa gitu. Suka. Iya. Nonton Nihongo Oke, Mantaku oke. Sensei. Ya, nih. Nihongo sensei. Lumayan sensei. Ya kadang kalau denger audio video gitu dalam bahasa Jepang, kita ngerti ya? Ngerti nggak sih? Ngerti kan ya? Ngerti ya? Bisa Dikit-dikit dapat ngerti, dikit sensei. Iya, betul ngerti ya. Tapi ketika kita diminta untuk mengeluarkan output yang kurang lebih sama, itu susah ya? Ngerasa gitu nggak sih? Betul sensei. Ya, Betul. Mengutarakannya susah. Betul sensei. ya itu yang kita rasakan ya. Saya juga pernah di posisi kalian ya. Dan sekarang juga sebenarnya masih di posisi kalian sebagai pembelajar juga ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar gitu. Ya, jadi kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya
di dalam diri kalian kan sudah ada pengetahuan bahasa ya, pengetahuan bahasa Jepang dalam hal ini ya. Jadi makanya walaupun dengerin bahasa Jepang yang kompleks itu kita masih bisa paham sedikit-sedikit, walaupun kita belum bisa memiliki kemampuan untuk mengeluarkan output yang sebanding gitu ya. Nah itu buktinya bahwa kita punya pengetahuan bahasa. Tapi pengetahuan bahasa itu belum bisa kalian berdayakan seperti yang ada di YouTube itu gitu. Nah, supaya kalian bisa memberdayakan ya pengetahuan yang sudah ada, itu harus kita pakai ya. Kalau tidak dipakai nanti tidak bisa menjadi sebuah kemampuan gitu. Sama kayak belajar-belajar yang lain sih. Selain belajar bahasa Jepang, kalian belajar apa lagi kalau di luar kelas gitu? Belajar apa? Belajar ini sensei Sirilik Rusia sensei. Wow. Mau jadi itu kayak Vicky Naki gitu ya? Enggak juga. Inggris ya, saya bahasa Inggris ya. Ada lagi yang lain lagi belajar apa? Maksudnya bukan belajar yang serius ya, apa kayak belajar lagi ini saya belajar ini bikin website misalnya. Ada nggak yang lain lagi? Saya lagi belajar Adobe Illustrator. Oh, Adobe apa bacanya apa sih? Adobe gitu atau apa ya? Bacanya Adobe gitu ya. Keren. Saya juga suka sih. Suka ngedit foto ya saya juga. Kalau saya lebih ke vektor grafik ya. Kayak Corel gitu, lebih suka ke situ sih. Oke, ada lagi yang lain? Belajar apa gitu? Saya lagi ngulik-ngulik gerakan-gerakan tarian itu sensei buat kedepannya. Ngulik-ngulik apa? Dance gitu. Dance modern gitu sensei. Oh, belajar dance. Ah, Keren. Hip hop gitu ya? Bukan. lebih ke Korea. hip hop kayak gitu. Iya, Korea hip hop. Sama Gitu, pengen belajar tarian kontemporer sensei. Sama banget itu kontemporer. Iya. Dan apa tari darahnya juga jangan lupa ya. Itu ini sih. Dari daerah. Keren. Saya kira harus ada. Oh iya ternyata belum ada ya UKM tarian gitu ya. Iya, belum Mungkin ada. bisa dimulai dari ini, dari siapa yang ngobrol ini sekarang? Sensei. Siapa namanya? Liza. Liza, oh iya, Nanda Liza, bukan? Hai. Ya, itu mungkin kita bisa mulai dari situ, dari Liza ya, mendirikan klub tari daerah itu. Kalau menurut saya penting banget sih ya. Iya. Oke. Tapi nggak tahu sensei atasan nerima apa tidaknya. Bisa sensei bikin proposalnya. Ya, coba dulu aja ya, Ya. mengajukan ya siapa tahu. Kan kita ada itu tuh dance, bukan dance sih. Iya, tarian tradisional Jepang ya. Gitu. Terus ada dari Ilham belajar joki, maksudnya apa nih? Joki kuda atau menaiki kuda? Joki liaran kan. Joki balap Joki liar. ML. Atau Joki ML. ya, Mobile Legend, waduh, saya juga suka mabar sih sama anak saya kadang. Ya. Oke, tapi saya lebih sering mabar ini Roblox, anak saya lebih ke situ ya. Saya juga main Roblox sensei. Oh gitu. Saya nama ID-nya Johnny Yes Papau. Ya, mungkin bisa cari. Saya aja udah lupa sensei, saya udah dari kecil banget. Ya, kalau malam pulang tuh selalu mabar sama anak saya. Anak saya baru 6 tahun sih. Dia belajar baca tulis dari Roblox. Ya. Mantap sensei. Iya. Yang ngechat itu kadang anak SMP gitu. Saya suka bingung. Ini gimana Pak katanya. Anak saya suka konsultasi. Aduh. Oke, jadi ya kalian belajar macam-macam dan mungkin bisa merasakan ya kalau ada keterlibatan mental dan fisik itu belajarnya bisa maju ya nggak sih? Kayak belajar Adobe gitu tadi kan kita praktek ya, punya minat gitu ya. Jadi bisa menggerakkan tubuh kita untuk supaya bisa menyerap apa gitu ya, mengalami gitu ya, experience gitu. Nah itu yang membuat sebuah proses pembelajaran jadi maju sih kalau menurut saya ya.
Dan itu saya pikir kita rasakan sehari-hari ya. Kalau hanya sekedar tahu, ya saya tahu bahasa Jepangnya kursi itu isu gitu ya. Tapi dalam sehari-hari kadang kita tahu pengetahuannya, tahu ya bahasa Jepangnya apa. Tapi pada saat ngobrol sama orang Jepang kadang kan suka bingung ya, ano gitu misalnya. Ada momen seperti itu ya. Nah itu bukti bahwa memang kita perlu memberdayakan pengetahuan yang ada di dalam diri kita ya. Jangan sibuk menumpuk terus ya, menumpuk kosakata terus tapi nggak dipakai. Nah itu sayang ya. Menumpuk kosakata juga penting sih. Tapi kalau misalnya kosakata itu nggak bisa dipakai, nah itu sayang. Harus bisa di-maintain dengan cara yang lain berarti kalau gitu ya. Oke, jadi di sini kita akan belajar menggunakan apa yang sudah ada di dalam diri kalian. Nggak perlu nambah-nambahin yang lain yang nggak perlu gitu, yang kalian nanti jadi beban gitu ya, santai aja. Ya, nanti akan ada penjelasan ya tahap-tahapnya gimana sih gitu. Sebenarnya saya udah bikin konten sih mengenai ini ya, Sakubung from scratch kalau nggak salah. Semoga nanti bisa kalian tonton ya di YouTube-nya channelnya jurusan ya, ada ya Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, itu ada YouTube-nya ya. Di situ saya sering bikin konten, salah satunya mengenai Sakubung ya. Silakan tonton, terus di like, terus di komen, terus di subscribe. Kalau enggak lulus. Enggak, bohong. Enggak. Bohong. Iya. Oke. Terus nah, nanti saya juga akan memberikan feedback ya. Kalian ada output dari kalian ya, nanti saya akan memberikan feedback. Tapi karena jumlah orangnya di sini 34 orang ya, itu sangat sulit bagi saya untuk memberikan feedback untuk satu orang gitu loh. Itu sangat sulit ya. Kalau saya memberikan feedback satu orang satu gitu ya, maksudnya satu Sakubung ini saya kasih ini tuh sebaiknya gini, ini sebaiknya gini, ini sebaiknya. Nah, kalau begitu itu saya akan kehilangan hidup saya sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak gitu ya. Burnout sensei. Jadi mohon maklum ya, mohon pengertiannya, kita sama-sama saling mengerti ya. Feedbacknya itu akan Dapat dimengerti sensei. ya, feedbacknya itu akan berupa feedback secara keseluruhan. Nanti saya baca, tentunya ya, pasti baca Sakubung yang kalian buat ya. Makanya nanti kalau bikin Sakubung jangan banyak-banyak ya. Jangan bikin novel. Mendingan sih mas, jangan bikin novel. Apalagi cerpen ya. Cerita bersambung gitu. Udah panjang, bikin penasaran kan, repot saya. Ya, oke. Jadi nanti saya baca, nanti saya akan pick up dari dari tulisan kalian ya, pick up beberapa yang akan saya diskusikan gitu di mata kuliah gitu, di perkuliahan gitu. Seperti itu feedbacknya ya. Jadi mohon pengertian ya. Jadi kalau saya Sakubungnya satu-satu saya cek gitu semua ya, itu saya akan kehilangan hidup saya. Mohon, saya tidak mau kehilangan. Saya mau mabar sama anak saya juga ya. Jadi, terus nanti nulisnya jangan pakai tangan ya, jangan pakai tulis tangan, pakai laptop aja lah, pakai HP, laptop ya, bisa kalian. Jadi nggak ribet sama kanjinya apa gitu ya. Sekarang kan zamannya udah pakai laptop, pakai HP. Terus targetnya adalah kalian mampu memberdayakan pengetahuan bahasa Jepangnya ya untuk menghasilkan wacana sesuai dengan minat ya. Terus mampu menyusun kerangka wacana sebagai dasar penulisan secara terstruktur dan sistematis. Terus mampu mengembangkan kerangka wacana dengan menggunakan 5W1H. Apa itu 5W1H? Wow. What, why, when? Ya gitu ya, yang sekitar itulah. Dan terakhir how gitu ya. Terus mampu mencari dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wacana yang kalian tulis gitu. Terus, nah teknis perkuliahannya kita akan pakai Zoom yang saya terbitkan sendiri, maksudnya saya Zoom pribadi saya ya, Zoom pribadi saya ini Zoom yang basic, jadi akan terputus setiap 45 menit sekali. Jadi nanti kalau terputus silakan kalian gabung lagi aja di link yang sama ya. Kadang saya merasa kadang ada keinginan untuk meningkatkan ya akun Zoom saya jadi pro gitu. Tapi
saya menikmati momen ketika kita terputus gitu ya. Kayaknya kita perlu break dulu. Setuju Sensei. Absurd banget. Kita jaga jarak dulu deh gitu ya. Ada momen seperti itu sih dalam hidup saya. Jadi saya pertahankan basicnya ya, Zoom yang basic. Terus untuk materi dan segala macam itu di Google Classroom ya, silakan bisa kalian akses lewat situ. Untuk komunikasi kita gunakan WhatsApp group, dan untuk kalian yang misalnya di sesi Zoom tidak bisa hadir, itu tidak apa-apa. Tidak usah merasa bersalah ya. Kalian tetap absen aja, silakan. Misalnya, aduh Sensei lagi ini nih, lagi ada apa gitu ya, misalnya lagi ada yang sakit atau gimana ya, atau lagi sakit Sensei, saya demam Sensei gitu ya. Nggak apa-apa, silakan istirahat dulu atau lakukan kegiatannya. Nanti jangan lupa absen. Ya, jadi silakan absen, nggak apa-apa, nggak usah merasa bersalah. Aduh, gimana ya, gue kan belum ngikutin kuliah, tapi kalau absen duluan kan gimana gitu. Nah, nggak usah ada perasaan seperti itu, silakan, nggak apa-apa, bebas ya, silakan absen. Tapi dengan kondisi kalau dengan tidak mengikuti sesi Zoom, silakan lihat rekamannya ya. Nanti saya rekam, selalu saya rekam. Jadi kalau ada kendala kuota atau apa itu silakan bisa istirahat dulu Zoom-nya, nanti lihat lihat rekamannya. Kalau rekaman kan mungkin kuotanya lebih minim ya yang terkonsumsi. Oke, jadi seperti itu. Terus kuliahnya juga saya usahakan pendek ya, jadi tidak terlalu banyak. Jadi saya akan menyisakan waktu, kan kita dapat waktu itu untuk kuliah 100 menit ya. Saya coba usahakan tidak terlalu banyak ngomong ya, nanti sisanya bisa diskusi, dan sisanya selebihnya itu bisa saya bisa kasih waktu kalian untuk merenung gitu ya. Jangan literally merenung di kamar gitu ya, nanti ditanya sampai kenapa lu gitu. Ini disuruh merenung sama senseinya gitu. Ya. Kalau mikirin pelajaran sih nggak apa-apa, silakan. Ya maksudnya mikirin ya gimana nih selanjutnya gitu, kerja mandiri, kerja kelompok gitu ya. Oke, terus selanjutnya kalau asinkron ya nanti lewat Google Classroom biasanya sih. Terus ya, karena sistem perkuliahan yang seperti yang saya tadi sampaikan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata alfa, tidak ada kata izin, tidak ada kata sakit ya. Karena ya perkuliahan ini bisa diakses kapan dan di mana saja gitu. Jadi kita apa yang dibilang Mas Menteri ya, merdeka dalam belajar gitu ya. Mari kita merdeka. Terus kalau berhalangan silakan berkomunikasi ya. Usahakan bisa berkomunikasi, bilang ke saya lah paling nggak, Sensei saya nggak bisa hadir karena apa gitu. Silakan, nggak apa-apa. Yang penting tahu gitu ya, supaya tidak suuzon ya saya. Prasasto kemana nih? Jangan-jangan dia ini apa namanya, balap liar misalnya. Ya jadi supaya kita Roblox Sensei. Nah, gitu ya, nanti saya cari di Roblox. Ya supaya sama-sama tidak menimbulkan suuzon ya atau buruk sangka, jadi kita berkomunikasi lah ya. Terus kalaupun sebutkan alasan nggak apa-apa, pendek aja, nggak usah dijabarin ya. Saya sakit Sensei, awalnya di suatu hari, di suatu pagi, perut saya tuh terasa aneh Sensei. Setelah itu perut saya merasa kerubuk-kerubuk. Habis itu merasa sakit Sensei. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk ke klinik. Nah, setelah di klinik saya didiagnosis menderita penyakit usus buntu. Karena itu saya dirujuk ke rumah sakit. Nah, jangan ya, nanti jadi cerpen. Yang pendek aja ya. Gitu. Terus kalau nanti saya tidak bisa hadir di sesi Zoom, mungkin ya asinkron biasanya ya, nanti kasih tugas biasanya. Terus silakan perhatikan materi perkuliahan ya secepatnya ya. Hari ini saya baru upload pagi, mohon maaf, nggak apa-apa, tapi kalau belum lihat juga. Kalau ada apa-apa silakan bisa japri kapan saja, literally kapan saja ya. Kadang saya suka terima pesan dari mahasiswa jam 3 pagi gitu ya, itu nggak apa-apa. Misalnya kalian sedang merasa resah di jam 3 pagi itu mengenai Sakubu, nggak apa-apa, disalurkan aja, Sensei saya resah ini. Saya gundah gulana gitu ya. Saya nggak tahu harus gimana Sensei gitu. Kirim aja ke saya ke WhatsApp gitu ya. Nggak apa-apa, nanti nggak saya langsung balas juga gitu, saya tidur paling. Nanti kalau udah ini bangun saya balas. Ya silakan. Terus
nilainya standar sih, absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40% gitu ya. Oke. Ya, izin sekaligus bikin sakubung ya, mantap itu ya. Sip. Oke, terus nah ini absensi ya, absensi. Jadi ini harus kalian manage sendiri ya, absensi itu kan jangan sampai lupa. Kalau udah lupa dan itu lama nggak diperbaiki, itu susah diperbaikinya ya. Jadi nanti kalian hadir sebenarnya tapi nggak terlihat di portal gitu tuh jadi masalah. Jadi silakan manage masing-masing. Saya selalu ingatkan sih pasti ya, di akhir perkuliahan saya kasih kasih tahu ya, jangan lupa absen ya gitu. Terus selama mahasiswa berusaha sendiri, tidak mungkin tidak lulus ya, pasti bisa ya. Silakan. Kalau ada anomali, kita akan ngobrol. Anomali itu apa? Ada yang tahu? Anomali. Ada yang lain sendiri Sensei. Ya, ada yang jungle ya, jungle. Anehan. Ada yang janggal gitu ya, misalnya apa gitu. Misalnya Prasasto sama Rizky Al-Ghifari sakubungnya sama, nah ini kita hakimi. Enggak, kita ngobrol, kenapa lu sama? Siapa yang nyontek tuh? Gitu. Enggak akan saya marahin, bukan. Justru saya pengen tahu ya, kenapa bisa begitu gitu ya. Terus kita tuh saling menilai kan ya, saling menilai kita. Saya menilai sakubung kalian, performanya di kelas ini ya. Kalian juga menilai kinerja saya sebagai fasilitator, ya enggak? Di akhir kan kalian nulis angket kan ya. Nah, pada saat itu silakan. Kalian bisa menuliskan apapun ya, masukan untuk perbaikan kinerja saya, perbaikan terhadap mata kuliah sakubung ini supaya adik kelasnya bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik lagi. Jadi saling menilai secara objektif ya. Menilai sesuai fakta ya, jangan aneh-aneh gitu, yang nggak ada gitu ya. Jangan nulis yang aneh-aneh, kayak misalnya ini ya, contohnya ini ada beberapa pernah saya ditulisi seperti ini. Mari kita berusaha memanusiakan manusia lain semaksimal mungkin gitu. Nah, kalau misalnya atasan saya melihat, kan selalu ya atasan saya itu melihat gitu ya, angket-angket anak buahnya gitu. Nah, kalau atasan saya baca ini, kan jadi timbul pertanyaan, ini Pak Hari kasih kuliahnya kayak gimana nih gitu. Nah, kadang ya saya sih biasa aja, selalu gitu, biasa aja, standar aja, nggak pernah menyiksa gitu ya. Misalnya ngasih tugas segambreng, ayo 1 jam kerjain, gitu juga nggak mungkin, karena nggak mungkin saya memberikan tugas yang saya sendiri nggak mampu gitu ya. Sayanya bukannya saya yang sekarang ya, saya yang dulu sebagai pembelajar itu ya, perlu diingat. Jadi sama-sama kita menilai secara objektif ya. Kalau kalian merasa ada yang tidak serag gitu ya, gue nggak suka sama kepalanya tuh, botak kayak gitu misalnya. Sampaikan ya, di tengah perkuliahan itu harus disampaikan, jangan sampai disampaikan di angket gitu loh, di belakang. Kan itu nggak etis ya, ngomongin di belakang gitu. Karena saya nggak akan ngomongin kalian di belakang, nggak mungkin. Kalian juga, saya berharap kalian juga bisa begitu ya, kita ya tadi objektif ya. Kalau ada yang tidak mengenakan gitu ya, silakan sampaikan, sensei, omongan sensei yang ini tuh nggak ngenakin tau, kurang garam misalnya ya. Jadi gitu, saya juga sama, saya akan menyampaikan apa adanya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan ya. Begitu juga dengan kalian, silakan, boleh bebas ya, nggak apa-apa. Saya tidak akan baper yang aneh-aneh gitu. Karena misalnya kita nggak akur nih di kuliah, mata kuliah ini, bukan berarti nanti kalian nggak lulus gitu, nggak ada yang kayak gitu insya Allah. Ya nanti kalau ada kesepakatan yang dibutuhkan yang lain, itu kita akan ngobrol lagi, karena semua kita putuskan bersama. Terus nah ini cara belajarnya ya. Nanti akan saya berikan materi dulu tentunya ya, materi gimana sih cara nulisnya gitu ya. Terus setelah itu mahasiswa bisa menulis dan bisa saling mengecek ya, boleh kayak gitu ya.
minta tolong dong cekin punya gua gitu ya. Itu boleh dan saya sangat menyarankan seperti itu. Ya. Jadi bisa saling memeriksa gitu ya. Terus standar penilaian saya itu bukan fokus ke tata bahasa ya, tapi ke sakubungnya itu tulisannya bisa dipahami atau enggak gitu. Maksudnya bukan yang pahami secara detail gitu ya. Isinya tersampaikan atau enggak gitu ya. Nah, terus kalau akan lebih efektif lagi pembelajaran itu ketika kita menghasilkan output itu berdasarkan sebuah proses komunikasi. Kan bahasa itu fungsinya, ini kalau Zoom-nya putus nanti sambung akses ke link yang sama aja ya. Kan bahasa itu gunanya untuk berkomunikasi ya, menyampaikan perasaannya gitu ya, menyampaikan pikirannya. Nah, kalau kalian bisa, terputus. Oke. Ya, jadi kalau bisa sih. Jadi hasil karangan kalian tuh dipublikasikan kalau bisa ya, entah lewat IG, entah lewat Facebook, entah lewat Twitter, entah lewat apa gitu. Terus ini ada juga sih namanya website namanya sukarang.com ya. Mungkin kalian bisa cek nanti sukarang.com ini kayak komunitas orang-orang yang suka Jepang dan Indonesia, jadi bisa menulis dalam bahasa Jepang atau menulis dalam bahasa Indonesia juga sih di situ ya. Terus Sensei, itu nggak bisa ini Sensei 403 Forbidden nggak bisa diakses Sensei sekarang.com. Sayang sekali. Nanti saya cek lagi deh. Sensei? Bisa. Itu perlu VPN Jepang nggak Sensei? Nggak ngerti, kayaknya nggak deh. Kayaknya waktu itu sih bisa, tapi nanti saya cek. Kayaknya udah berhenti apa. Kebetulan saya kenal sama yang punyanya, jadi nanti saya bisa tanyain. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi kalau bisa begitu ya, jadi mempublikasikan, nanti siapa tahu dapat komentar dari warganet gitu ya. Ya, sakubungnya gitu. Apalagi kalau yang punya Sensei. Hah? Dihujat. Iya, nggak apa, itu juga feedback namanya ya. Kayaknya udah nggak bisa diakses di Sensei. Nggak bisa diakses ya, ya udah, oke, nggak apa-apa. Ya bisa yang lain juga sih nggak apa-apa yang bisa kalian ini. Siapa tahu ada yang nulis blog gitu ya, boleh. Jadi dengan dapat feedback dari orang lain itu saya pikir itu kan sebuah komunikasi ya. Karena kalau kita belajar bahasa tapi menjauh dari fungsi bahasanya itu sendiri, nah buat apa dong gitu ya. Jadi berusaha supaya bisa terwujud itu. Terus kita akan coba belajar dengan cara tersebut selama setengah semester pertama sampai UTS ya. Nanti setelah UTS kita review lagi gimana nih capaiannya, kalian udah merasa bisa belum nih nulis gitu ya. Nanti setelah itu kita review lagi, kita ngobrol lagi gimana selanjutnya gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalian bebas bisa berekspresi, silakan mau makan, mau minum, mau apa bebas ya. Yang penting udah tahu harus ngapain, terus memahami ya inti dari apa yang saya sampaikan ya, memahami apa yang harus kalian lakukan, memahami apa yang harus kalian putuskan buat langkah selanjutnya. Ya. Terus Google Translate ini juga sebuah dilema ya. Google Translate atau Deep Translator ya itu sangat praktis sekali. Saya juga pakai ya. Saya tidak akan melarang, tapi kalau kalian mau pakai saya tidak akan melarang karena saya juga kan nggak mungkin ngawasin satu persatu gitu ya. Dan nanti kalaupun kalian pakai itu mungkin saya nggak menyadari gitu ya. Tapi kadang saya menyadari. Pertama gini, kadang menyadarinya tuh gini, karena saya juga sering pakai, saya jadi paham mengenai verba apa yang akan keluar gitu di verba tertentu misalnya. Itu juga biasanya polanya udah saya pahami gitu. Kadang dia tuh ngeluarin verba-verba yang sebenarnya belum dipelajari misalnya ya. Verba yang sulit buat saya pun sulit gitu. Kadang mahasiswa ada yang menghasilkan seperti itu, dan ketika saya tanya benar dia pakai Google Translate. Dan saya bukan berarti nanti saya marahin kamu tuh ya pakai Google Translate buat apa gitu, bukan begitu. Ya udah, itu keputusannya gitu, ya udah. Tapi ya saya nanti akan selalu cerewet mengingatkan
Karena ketika kalian pakai Google Translate di translator yang seperti itu, literally kalian otaknya nggak bekerja. Gitu. Kalau tidak bekerja, tidak akan memiliki kemampuan produksi. Gitu. Ya, jadi ketika kalian diminta memproduksi sebuah bahasa Jepang, ya itu tidak mampu. Ya, itu resiko yang akan kalian hadapi ketika kalian tidak memberdayakan apa yang ada di sini. Gitu. Ya. Makanya saya mengajak, tapi tentunya saya paham kalian juga pasti punya kekhawatiran ya, banyak insecurity, banyak kekhawatiran, banyak aduh gimana gitu ya. Di perkuliahan ini kalian bisa mengeluarkan diri kalian apa adanya. Bahasa Jepangnya iya, silakan makan, nggak perlu minta izin, ya. Jadi kalian bisa mengeluarkan diri kalian apa adanya. Gitu. Bahasa Jepang saya berantakan, sensei. Ya nggak apa-apa. Dari situ kita mulai gitu. Dan startnya, garis startnya kalian itu masing-masing beda. Nggak mungkin sama. Dan itu saya memahami. Bukan mencoba memahami lagi ya, tapi sudah memahami bahwa kalian pasti punya latar belakang yang beda. Motivasinya masuk prodi sini kan juga beda-beda. Ada yang disuruh sama orang tuanya, ada yang mau nggak punya pilihan lain, ada yang dekat sama rumah sensei misalnya ya. Ada juga yang kayak gitu. Motivasinya macam-macam dan dari motivasi itu perjalanan kalian kan beda-beda ya. Dan sekarang di momen ini itu kondisi kalian juga beda-beda berdasarkan motivasi tadi. Jadi saya memahami bahwa kalian punya macam-macam ya strategi belajarnya dan itu nggak apa-apa, silakan. Ya, kita mulai dari situ ya supaya kalian bisa jadi lebih baik lagi. Terus kita bisa bertengkar ya. Belum yang itu. Mengutamakan proses penghasilan output, terus kasih ada feedback, ada introspeksi. Nah, introspeksinya ini yang penting ya. Kadang saya tidak memberikan feedback yang terlalu konkret gitu. Kenapa begitu? Karena saya berharap kalian bisa aktif dalam memikirkan itu juga. Kenapa begitu? Karena dengan aktif, dengan melibatkan diri, dengan terlibat dengan proses itu, proses belajar kalian berjalan, gitu. Memahami sesuatu nantinya. Ya, jadi misalnya tadi kan saya kasih feedbacknya nggak secara rinci gitu ya. Nanti kalian harus berdasarkan feedback itu berpikir nih sakubung gue mana nih yang nggak sesuai ya, berdasarkan feedback dari sensei, dilihat lagi, dipikirkan lagi begitu. Kalau tidak ada proses itu ya nggak ada proses belajarnya, jadi kualitasnya jadi menurun. Ya. Terus kalau ada ya hal-hal yang istilahnya kalau nggak setuju dengan apa yang saya pikirkan, silakan kalian bisa bebas memiliki pendapat sendiri, itu nggak apa-apa. Itu yang saya harapkan gitu. Nanti kalau misalnya metode pengajarannya atau metode pembuatan sakubungnya ada yang beda gitu, itu juga nggak apa-apa. Ya. Saya di sini sebagai fasilitator berusaha memberikan fasilitas untuk kalian. Nanti kalian pakai fasilitas itu, terus kalian juga harus ngasih tahu nih fasilitasnya udah bagus atau belum. Kalau nggak ada feedback untuk saya, ya nanti gimana fasilitas itu jadi lebih baik lagi, ya. Gitu. Jadi dan saya pun bukan sumber pengetahuan satu-satunya di sini. Kalian juga punya pengetahuan. Kalian juga punya metode-metode, strategi belajar ya, silakan bisa bebas. Saya juga belajar bareng sama kalian di sini ya. Terus nah ini kendala yang dialami oleh mungkin ya sebagian besar pembelajar bahasa Jepang dalam sakubung. Yang pertama, tidak biasa menulis atau tidak sadar dengan kebiasaan menulisnya. Ada yang udah biasa nulis di sini? Nulis apa gitu? Ada? Udah punya pengalaman? Pernah, Sensei. Apa tuh? Nulis apa tuh? Bikin skrip drama sama bikin webpad. Wow, keren. Iya, tapi kalau skrip drama jadi, tapi kalau bikin webpad keputus tengah jalan. Iya, nggak apa-apa. Wahyunya hilang.
Iya, itu penting ya. Sip. Iya. Apa namanya? Saya tiap minggu itu pasti nulis. Saya tiap minggu pasti nulis untuk saya setiap minggu bikin vlog ya. Ada apa namanya? Setiap minggu ditayangkan di YouTube channel yang namanya Japanesia Channel. Silakan dilihat nanti. Nah, itu untuk orang yang belajar bahasa Indonesia sih sebenarnya. Tapi saya ngomongnya bahasa Indonesia ya, vlognya itu ya. Tapi di bawahnya itu ada bahasa Jepangnya. Jadi kalian juga mungkin ya bisa jadi materi ajar juga sih, bisa belajar dari situ ya. Gimana keseharian saya diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang itu. Jadi sarana belajar Sensei. Kenapa? Jadi sarana belajar juga Sensei. Ya, bisa lihat. Terus kalau mau lihat kehidupan pribadi saya juga di situ ada. Ya, nggak begitu menarik sih. Ya, tapi buat orang yang belajar bahasa Indonesia itu kehidupan sehari-hari ya, itu kan jarang ada media yang menyediakan itu. Ya. Makanya ya alhamdulillah banyak yang nonton sih. Ya nggak sampai jutaan sih, tapi ada. Oke. Terus kadang ya itu tidak biasa menulis atau sebenarnya menulis tapi belum terstruktur, belum volumenya baru sedikit-sedikit kayak nulis status ya, nulis caption gitu ya. Gitu. Terus kemampuan bahasa Jepang yang terbatas ini juga kalian kan baru belajar misalnya setahun 2 tahun ya, pasti terbatas. Nggak bisa mengekspresikan banyak hal ya. Dan kadang itu bikin stres ya, nggak bisa mengekspresikan yang mau saya ekspresikan. Tapi karena pengen mengekspresikan, kadang pembelajar itu cari jalan pintas, kayak pakai Google Translate gitu ya. Menghasilkan bahasa Jepang yang bagus ya, tapi ya itu bukan pengetahuan milik kalian gitu. Sama kayak misalnya misalnya ngedate nih sama cewek cakep nih, terus waduh gak punya mobil nih, pengen kelihatan keren nih, udah dah biar kelihatan keren saya ngerental mobil, pinjem punya temen gitu ya, kelihatannya bagus nih, oh pas di rumah itu ngejemput pakai mobil, gitu ya, silakan gitu ya, bukain pintunya, kelihatannya bagus ya, tapi itu bukan milik orang itu gitu, sebenarnya nggak punya gitu. Itu sama halnya ketika kalian ngasih lihat ke saya saku bunga yang udah keren ya. Ini Sensei buatan saya, tapi sebenarnya itu buatan mesin gitu. Itu bukan milik kalian. Jadi kadang ketika kita dengan kemampuan bahasa Jepang terbatas tapi pengen mengucapkan sesuatu ya, yang mengekspresikan sesuatu dalam bahasa tulisan ya, itu kadang nggak bisa semuanya gitu. Memang kayak gitu kondisinya dan itu nggak apa-apa. Tapi harus kalian usahakan. Ya, supaya kalian bisa memberdayakan pengetahuan yang ada di dalam diri kalian. Sama kayak orang bikin, misalnya terdampar di pulau kosong, nggak ada penghuninya, ya, pulau tak berpenghuni, ya. Terus kalian berusaha membuat rumah dari situ, ya. Berusaha memberdayakan apa yang ada di situ, ranting-ranting dipakai, ya. Terus menggunakan daun-daun gitu ya, menggunakan kayu yang ada di situ. Terus hasil akhirnya ya nggak kayak rumah yang kita bayangkan gitu ya, nggak. Ya ada sih wujud-wujudnya gitu dikit ya, kayak ada atapnya, ada fungsinya sebagai tempat bernaung gitu ya. Mungkin ada, tapi nggak kelihatan kayak rumah beneran. Ya, tapi ya itu yang hasil kalian memberdayakan apa yang ada di sekitarnya gitu. Demikian juga ketika kalian memberdayakan apa yang ada di dalam diri kalian, bahasa Jepang ya, yang ada di dalam diri kalian itu mau menghasilkan satu ekspresi yang mewah, tapi akhirnya enggak gitu, berantakan. Tapi fungsinya masih jalan. Misalnya ngomong apa gitu ya, misalnya sebenarnya saya udah punya pacar gitu, misalnya ke orang Jepang. Kan pasti berantakan, misalnya ya, berantakan. Suki na hito imasu gitu, misalnya cuman gitu doang misalnya.
tersampaikan, tapi ya memang belum kompleks gitu. Dan itu nggak apa-apa. Justru itu yang saya harapkan. Nanti dari situ, sedikit lagi kalian belajar lagi, berlatih lagi, sampai bisa dengan memberdayakan apa yang ada di sekitar, kalian bisa bikin rumah yang lebih bagus gitu. Ya, daripada ya di pulau terpencil terus kalian telepon ke mesin, tolong dong kirimin bata, semen sama itu ya gitu. Kan nggak mungkin kan ya. Gitu. Jadi analoginya seperti itu, dan kalau menurut saya sih sejauh ini logis-logis aja sih. Ya, jadi mari kita berusaha memberdayakan. Nggak perlu bahasa Jepang yang mewah. Kalau memang mampunya segitu ya nggak apa-apa. Ya, nanti kita dari situ sama-sama perbaiki gimana caranya supaya bisa jadi lebih baik lagi. Ya, kalau misalnya kalian menghasilkan sesuatu yang bukan dari dalam diri kalian, gimana cara memperbaikinya kan bingung. Ya kan? Hasilnya bukan dari hasil sendiri gitu. Terus saya kasih feedback, itu feedbacknya ke siapa? Kan ke Google Translate sebenarnya. Misalnya ya kalau pakai Google Translate. Nggak akan ada kembali ke sini gitu loh. Dengerin feedback juga. Jadi nggak ada maknanya gitu. Ngapain kuliah terusnya gitu. Ya, jadi silakan seadanya aja, nggak apa-apa. Berusaha semaksimal mungkin ya. Dari situ nanti kita berusaha supaya bisa jadi lebih baik lagi. Ya, terus kendala yang lain itu macam-macam sih. Ada kadang kita tuh nulis ya bukan karena mau menyampaikan sesuatu ke orang lain gitu ya. Ada kayak gitu. Terus tidak ada kesadaran dibaca sama orang lain ya. Misalnya saya minta nih nulis kalian ya, kamu nanti besok hari ini nulis karangan temanya rumah saya gitu ya misalnya. Itu kan yang baca saya sama kalian aja misalnya. Nah, itu mungkin yang menjadi kendala juga gitu, karena nggak dibaca sama orang lain. Terus karena itu ya nggak ada feedback ya, nggak dapat feedback dari orang-orang sekitar gitu. Terus kadang kalimat bahasa Indonesianya itu kompleks atau susah ya, tapi kita tidak menyadari bahwa itu tuh kompleks loh gitu. Kan kita ini ya bahasa ibu sendiri ya bahasa Indonesia itu. Ketika di kepalanya udah ada nih, saya mau nulis ini dalam bahasa Indonesia, tapi ketika ditranslasikan, ketika mau dipindahkan kodenya ya ke bahasa Jepang, ternyata sulit gitu. Dan di situ baru menyadari bahwa ini bahasa Indonesia sebenarnya kompleks. Kadang kompleksnya itu gini, di dalam kalimat ada anak kalimat gitu, jadi makanya itu yang bikin pusing. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menghasilkan itu, memproduksi itu ya, tanpa masalah. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu kan kompleks ya. Jadi sebagai saran pertama mungkin bikinlah kalimat yang sederhana dulu, subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek, kasih kata keterangan waktu, kata keterangan tempat gitu, paling gitu. Sederhana dulu aja nggak apa-apa. Ya. Terus kalau yang ingin ditulis tersusun kompleks ada kecenderungan, nah ini tadi ya. Karena yang di dalam kepalanya itu kompleks, jadi nyari jalan pintas. Nah, ini yang tidak diharapkan. Ya, tapi saya nggak melarang sih. Nanti cerewet aja paling gitu ya. Jangan pakai Google Translate, ayo hijrah gitu, paling gitu. Ya. Oke, terus selanjutnya. Nah, ini bagaimana supaya bisa menulis ya. Pertama itu banyak baca. Karena pada dasarnya kita kalau mau mengeluarkan output itu kan harus ada inputnya dulu. Iya Kak? Iya nggak? Iya nggak sih? Iya kan? Ada inputnya dulu. Nah, begitu inputnya ada, baru kita bisa pertama meniru ya, terus memiliki sistem sendiri dari hasil meniru itu, baru bisa memproduksi ya. Silakan kalau ada waktu bisa mengakses website ini untuk mulai melatih diri kita untuk mendapatkan input yang lebih banyak ya. Baca macam-macam ya, ada yang susah, ada yang gampang, silakan pilih. Dan mungkin kalian juga lebih ada yang tahu juga yang lain mungkin ya, silakan. Terus silakan banyak berlatih ya, menulis ya, nanti saya akan kasih feedbacknya dari kalian juga ada, nanti dari teman-temannya juga.
Terus jangan tetapkan target terlalu tinggi. Kadang kemampuannya masih bagaimana, pengen nulis yang bagaimana. Nah, itu yang kadang bikin membebani diri kita sendiri ya. Nggak mau pengen nulis yang mewah gitu ya. Nah, padahal kemampuannya masih belum sampai situ. Nah, nanti jadi stres ya. Ya, tulis aja yang bisa dulu ya. Terus kalau bisa menuliskan sesuatu yang terikat berkaitan dengan diri kita sendiri gitu ya. Jadi jangan yang tidak berkaitan. Terus kalau bisa ya ini menulis dalam konteks komunikasi tadi ya. Coba menyampaikan itu di internet ya. Dapat feedback dari teman-temannya mungkin gitu. Dan ya itu tadi berkaitan ya, tulis dengan bahasa yang sederhana ya, nggak perlu yang kompleks dulu. Kalau udah bisa nggak apa-apa. Silakan diteruskan, tapi kalau belum ya sederhana dulu. Oke, terus nah ini prakteknya gimana cara supaya bisa menulis, ini juga udah ada sih di konten saya, nanti kalau ada waktu silakan dilihat ya. Terus waktu kemarin ada kelas pengayaan juga ya, kelas pengayaan di situ saya juga sampaikan mengenai sakubung ya. Nanti bisa cek lagi. Terus kesalahan yang sering terjadi ini biasanya ya, ketidaksamaan ragam bahasa, misalnya watashi wa hari desu, Cirebon kara kita. Nah ini des sama kita, ini kan yang formal sama yang tidak formal menjadi satu ya. Ya kyo wa ne shumi ni tsuite kakitai da misalnya. Nah ini nggak sinkron ya. Jadi sebisa mungkin sih harus sama ya, seragam ragam bahasanya, des mas gitu ya. Watashi wa hari desu, Cirebon kara kimashita. Kyou wa shumi ni tsuite kakitai desu gitu misalnya. Atau ada juga ini penggunaan kata sambung yang kurang pas gitu ya misalnya. Terus ada juga kesalahan penggunaan partikel ya, kayak misalnya gohang o tabemashita, harusnya gitu ya, tapi gohang ga tabemashita. Terus kesalahan cara menyambung antar kata, misalnya atatakai. Atatakai itu kan kata sifat satu ya. Tapi di sini dia pakai na gitu, atatakai na gohang, padahal harusnya atatakai gohang. Taihen deshita tapi jadi taihen kata. Tanoshi ichinichi harusnya gitu ya, tanoshi ichinichi. Tapi dia nulisnya tanoshi no ichinichi. Atau kurang i misalnya, sashi shito. Ya, jadi rata-rata seperti itu, tapi bukan berarti orang yang membuat kesalahan ini bukan berarti tidak mampu. Mampu, punya pengetahuannya, tapi ya lupa. Tidak ada kesadaran di situ. Ya, contohnya kayak tadi ada yang belajar dance kan? Dance. Oh gitu. Ya. Saya juga suka sih nonton video dance ya. Saya suka Jabberwockies, ada Jabberwockies. Seneng banget itu. Misalnya kalian latihan dance ya, udah hafal nih semua gerakannya, head gitu. Tapi begitu latihan bareng gitu ya, pasti kan ada yang miss gitu ya, ya nggak? Pasti ada yang lupa gitu. Lupa, kepalanya nggak gimana gitu misalnya, ya. Itu pasti terjadi. Tapi sebenarnya tahu gitu, ada gerakan itu, tapi terlupakan. Ya, pasti ada momen seperti itu ya. Jadi sama sebenarnya, jadi saya nggak akan kamu nih nggak belajar, bukan, sebenarnya tahu, hanya saja kan namanya ketika kita memproduksi bahasa asing itu kan bukan bahasa kita sendiri, jangankan bahasa asing, pakai bahasa sendiri juga kadang kita suka salah-salah ngomong ya nggak ya, kayak siapa tuh siapa penyanyi itu Saraswati siapa Isyana Saraswati. Isyana Saraswati. Ya, misalnya apa itu suka kebalik-kebalik ya, saya suka lihat tuh YouTube-nya, beneng dor gitu misalnya. Ya. Jadi iya. sama seperti itu ya. Jadi perhatian itu kita tidak bisa maksimal ya. Bahkan banyak yang harus diperhatikan ya nggak, banyak yang harus diperhatikan, jadi wajar kalau ada bagian-bagian yang tidak bisa kita perhatikan secara maksimal gitu.
Itu wajar banget, nggak apa-apa. Nanti diingatkan aja ya. Jadi kalau kayak saya kasih feedback tuh kayak mengingatkan gitu. Ini bagian ini ya, ini kurang ininya loh gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalian tidak membuat kesalahan sepertinya. Sebenarnya ya. Gitu. Ya. Terus ini pola pikir saya mungkin selama saya ngomong juga sudah tersampaikan ya. Jadi saya paham kalian adalah individu-individu yang berbeda, punya cara belajar yang berbeda, punya jalan yang berbeda ya, punya jalan ninja yang berbeda-beda ya. Terus yang saya nilai di sini adalah prosesnya. Sejauh mana kalian mengusahakan gitu ya. Itu yang saya lihat. Jadi bukan hasil karangannya ya. Bukan wah ini karangannya banyak nih. Iya, kalau karangannya banyak itu berarti dia mencurahkan tenaga dan waktunya untuk itu. Itu akan diapresiasi tentunya ya. Tapi bukan itu yang menjadi patokan. Gitu ya. Terus capaian kemampuan bahasa Jepang itu penting tapi bukan segalanya. Ya. Terus kalau ada kesalahan juga misalnya salah-salah nulis gitu ya, itu bukan bukan hal yang penting ya, penting sih tapi bukan yang utama gitu. Dari situ nanti ya kita meningkatkan kesadaran terhadap hal yang bagian yang salah itu tadi ya gitu, supaya nggak terulang lagi. Terus kelas ini milik bersama ya, kita wujudkan sama-sama, kita bekerja sama supaya sesi ini dari jam 14.30 sampai selesai itu jadi sesi yang enak gitu ya, asoy buat belajar, yang nyaman gitu ya. Saya juga nikmatin momen ini bersama kalian gitu. Saya senang bisa ketemu ya. Dan itu harus dilakukan bersama. Gak mungkin saya doang yang hey minasan konbanwa gitu ya. Gak mungkin gitu doang ya. Kalau nggak ada energi dari kalian saya juga lemes gitu ya. Sama-sama saling memberikan energi positif. Terus tidak mampu itu bukan masalah. Kalau kalian merasa sekarang tidak mampu, itu tidak masalah. Ya. Yang jadi masalah itu adalah ketika kalian tidak mampu, tidak melakukan apa-apa terhadap hal itu, terhadap kondisi itu. Ya. Terus silakan bebas berekspresi ya. Terus saya akan baper tapi ya baper yang nggak aneh gitu. Terus tadi udah disampaikan ya, tidak perlu menghasilkan bahasa Jepang yang keren dan mewah, yang seadanya aja ya nggak apa-apa. Google Translate saya nggak melarang tapi ya menganjurkan tidak menggunakan ya. Kalau mau pakai kamus aja, kamus yang saya sering pakai itu Weblio. Kamus Jepang Inggris Jepang sih. Bahasa Indonesia juga ada, cuman dia masih tahap pengembangan jadi belum presisi ya. Dan Google Translate itu sebagai kamus juga nggak begitu bagus sih kalau menurut saya. Ya, oke. Terus atau kalau kamus fisik itu ada kamus dari Kenji Matsuura Sensei. Ya. Kenji Matsuura itu kalau di Tokopedia ada sih bajakannya. Ya lumayan murah, daripada aslinya mahal banget 300.000. Ya murah nggak murah sih. Ya silakan, itu Kenji Matsuura itu kamus yang selalu saya gunakan dari dulu ya. Itu tidak pernah mengkhianati saya. Yang warna hijau. Betul hijau. Ya itu tidak pernah mengecewakan sih. Terus saya akan memberikan fasilitas yang terjangkau ya. Kalian semua bisa pasti ya. Terus silakan saling membantu ya. Boleh kalau merasa kesulitan tanya sama temannya, itu nggak apa-apa. Silakan dengan menyampaikan pendapatnya kepada teman, sebaiknya gini aja nih, punya lu nih sakubungnya. Nah, itu dengan memberikan itu kalian sedang melakukan proses pembelajaran juga yang paling berkualitas ya. Ya. Jadi makanya saya menguasai bidang saya sakubung itu karena saya memberikan fasilitas ya. Kalau orang yang memberikan fasilitas itu ya itu pasti udah mengerti polanya gimana gitu ya. Dan kalian bisa belajar seperti itu, memberikan fasilitas kepada temannya. Ya, terus ya ini juga udah pernah saya sampaikan tadi ya. Kalian punya kekhawatiran, ya, saya juga punya kekhawatiran. Kita saling mengkomunikasikan kekhawatiran kita. Ya. Saya bahasa Jepangnya hancur, Sensei. Nggak apa-apa.
silakan keluarkan apa adanya ya. Jangan sampai tidak menerima diri kalian sendiri. Ya, silakan. Ini pengajar itu kadang ya punya kekhawatiran juga. Sebenarnya pengajar sama pembelajar itu punya niat baik dua-duanya. Tapi kadang karena ada kekhawatiran tadi, jadi membuat macam-macam peraturan supaya kalau pengajar tuh biasanya membatasi gerak pembelajarnya ya, membatasi misalnya jangan buka buku gitu ya. Ayo kerjakan dari jam segini sampai jam segini. Nah, geraknya itu dibatasi supaya memastikan si pembelajar ini menjalani jalannya sesuai gitu, nggak menyimpang gitu, ya. Ya tapi ya itu saya pikir sih nggak ini ya. Maksudnya saya sih selalu menyampaikan kekhawatiran saya. Kalian juga sampaikan kekhawatiran kalian gitu. Sensei kalau saya mengeluarkan bahasa Jepang saya apa adanya, ntar kan dihujat sensei. Ya nggak apa-apa, saya nggak akan menghujat, ya. Saya janji nggak akan menghujat, ya, nggak akan membuli, ya. Bahasa Jepangnya gini, gitu nggak akan kayak gitu, ya. Jadi silakan kalian bisa mengeluarkan diri kalian sendiri, ya. Ini ada chat Sakubung review, oke. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang ingin saya wujudkan di mata kuliah ini. Yang pertama, berkomunikasi dengan mahasiswa, ya, antara memperbaiki komunikasi ya antara kita. Terus yang kedua, menambah kesempatan di mana mahasiswa itu bisa kolaborasi. Silakan kalian ya berkolaborasi. Terus menciptakan suasana belajar yang aktif ya. Kalian aktif mencari tahu gitu ya. Terus memberikan feedback dengan cepat yang keempat. Terus yang kelima itu mementingkan, memahami bahwa proses itu membutuhkan waktu. Dan saya bersedia menunggu kalian berproses. Ya, jadi silakan berproses ya. Gitu. Ya, jadi saya memahami kalau proses itu perlu waktu. Terus saya punya harapan yang besar sama kalian. Nomor 6 ya. Saya percaya kalian bisa mengembangkan kemampuan menulis kalian. Ya. Dan saya juga memahami bahwa strateginya tuh kalian macam-macam. Ya, seperti itu. Terus ini karena waktunya nggak ada, saya skip ya. Ya ini sih, kalau misalnya kalian terlibat secara fisik dan mental dalam proses pembelajaran itu capaiannya tinggi. Gitu. Ya, terus hal yang terpenting adalah saya menerima kalian apa adanya seperti yang tadi saya bilang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kalian menerima diri kalian apa adanya? Gitu. Ya. Jadi kalau mikir, aduh saya bahasa Jepang saya berantakan, nggak apa-apa. Saya menerima kalian apa adanya. Ya, silakan. Dari situ kita mulai bersama ya supaya bahasa Jepangnya dalam hal ini kemampuan menulisnya ya menjadi lebih baik. Ya, itu saja dari saya sementara ini. Ada yang mau tanya? Silakan. Sorry kepanjangan ngomongnya. Udah sih. Silakan, ada yang mau tanya dulu? Nggak mau nanya sensei, maaf. Cuma mau bilang belum divalidasi, jadi nggak bisa absen di portal. Lah, itunya siapa? Dosennya? Nilu sensei. Ya. Udah coba komunikasi? Udah bilang sih. Oh. Dari kemarin masih ganti-ganti. Oke, belum divalidasi. Ya, coba komunikasi lagi. Makasih sensei. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Maaf sensei. Ya. Tadi UAS-nya itu sama UTS-nya gimana ya sensei? Oh, Apa tadi UTS. udah dijelasin? Belum dijelasin. Emang nggak ada penjelasan tentang UTS atau UAS. Pada dasarnya menulis ya. UTS UAS-nya menghasilkan tulisan. Bukan kayak ada soal gitu pilihan ganda, bukan sih. Menulis ya. Oh, iya. Gitu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Ada lagi? Silakan. Nggak ada? Ya, oke. Baik ya.
Kalau nggak ada, ya udah. Oke, kalau tidak ada, ini saya mau nunjukin materi pelajarannya ya sebentar. Oke. Ya. Oke, jadi sebentar saya munculkan dulu. Oke, sudah lihat? Ya. Hai, Mas. Mas ini. Baik. Oke, jadi nanti di Google Classroom saya akan memberikan PDF ini. Isinya bab 1, unit 1 ya, terus unit 2 dan unit 3. Nah, jadi nanti saya akan minta kalian untuk mencoba ya menulis mengenai salah satu tema dari 3 unit ini, 3 tema ini ya. Ada tema Jikoshokai. Apa itu Jikoshokai? Memperkenalkan diri ya. Terus ada yang unit 2 itu Watashi no Heya. Kamar saya. Kamar saya. Watashi no Heya wa kurai desu. Nani mo arimasu. Kurai. Udah Hikikimori sensei. Saya sih kurai. Kamar apa loteng? Ya, terus unit 3 ini tentang Watashi no Kuni atau Watashi no Machi. Apa itu bahasa Inggris? Negara saya atau kota saya? Ya, negara saya atau kota saya gitu ya. Oke, nah di sini itu sebenarnya ada tahap-tahapnya ya, gimana caranya menulis ya. Hanya saja hari ini saya tidak bisa menyampaikan materi ini. Coba kalian pelajari dulu, ya ditengok-tengok dulu, di sniff-sniff gitu. Ini baunya bau kertas nggak sih gitu ya. Terus dibaca-baca dulu ya. Ya. Nanti kalau kira-kira muncul menerima wahyu tadi yang kayak Nanda Liza bilang, nah kalian boleh menulis ya, nggak apa-apa. Nanti disubmit ya. Nanti saya akan keluarkan Google Classroom-nya ya di situ. Tapi kalau belum bisa pun nggak apa-apa. Nanti minggu depan baru mau saya sampaikan materi ini gitu. Ya, jadi santai aja, belum ada ini ya. Tapi kalau bisa, silakan ditulis ya. Gitu. Sensei Shizumon. Hai, dozo. Hai, Sensei, ini nanti PDF-nya disertakan di kayak di portal atau di Classroom gitu, Ya. atau ini bukunya di-download aja? Ada nanti di Google Classroom itu bisa di-download. Ini Zoom-nya mau habis nanti gabung lagi sebentar lagi ya. Hai. Oke. Nah, ini silakan kalian bisa memilih dari salah satu tema tadi ya. Atau kalian juga bisa menggabungkan 2 tema, misalnya sekalian aja saya sekalian ngenalin diri sama nyeritain tentang kamar saya misalnya. Itu boleh. Atau sekalian saya kenalin diri sama ngasih tahu ngedeskripsiin kamar saya sekaligus mendeskripsikan kota tempat saya tinggal boleh dalam satu Oke, sip. Ya, mohon maaf terputus ya. Ya, jadi kalian boleh memilih salah satu. Kalau misalnya, aduh, saya dari yang nomor 1 dulu dah, dari yang Jikoshokai dulu, boleh, silakan tulis. Kalau saya mau ngegabungin 2 tema, boleh, silakan digabung jadi 1 ya. Saya mau nulis tema yang lain, kalau yang 1, 2, 3 ini ngebosenin misalnya, boleh juga ya, silakan. Jadi kalian boleh memilih dari tema yang sudah saya sediakan atau bisa menulis dengan tema yang kalian gemari, yang kalian minati gitu ya. Gitu. Oke, jadi ini nanti akan saya submit ya. Kalian pelajari dulu dan bukan berarti minggu depan harus sudah jadi gitu. Ya. Ingat ya, nanti jangan sampai ada yang salah paham loh. Nanti stres saya gitu, nanti pusing gimana. Enggak, ini kalian pelajari dulu ya, dibaca-baca dulu ya. Nanti kita diskusi di pertemuan minggu selanjutnya. Begitu.
Oke, paham ya? Hai, wakamashita. Oke. Hai. Wakarimashita. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sensei, itu nanti kita ngetiknya di komputer aja kan, dari yang kita pelajarin dari PDF Sensei. Hai. Betul, betul. Pakai aplikasi pengolah dokumen kayak Word, terus kayak WPS gitu ya. Kalau bisa gitu. Tapi jangan ngirim dalam bentuk PDF, nanti jangan submitnya jangan PDF atau gambar ya. Hai, Sensei, wakamashita. Tapi Arigatou. kalau kondisi kalian sudah susah gitu ya, terus Sensei saya bisanya tulis tangan, iya nggak apa-apa juga sih. Tapi jangan semuanya tulis tangan, nanti repot. Soalnya saya kalau mau ngasih feedback tuh saya copy paste bagian-bagian yang perlu dibicarakan gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ya, jadi bisa paham ya. Nanti kalau ada, soalnya di sini cuma ada 25 orang. Nanti kalau misalnya ada temennya yang nggak paham, mohon dikasih kasih pengertian, kasih tahu gitu. Ya, oke. Ya, ada lagi? Udah? Siap, Sensei. Oke, ya. Nah, apa namanya? Kenapa tuh Wafik? Kenapa? Dia melototin saya tuh pakai itu. Tidak apa-apa, Sensei. Tidak apa-apa. Ya, oke. Sip. Apa lagi ya? Apa lagi? Udah sih. Terus apa lagi? Lupa. Iya, itu aja sih yang mau saya sampaikan hari ini ya. Saya sangat semangat sekali ya mau belajar bareng kalian dari hari ini. Terus sangat menantikan ya, pengen baca banget tuh cerita-cerita kalian ya di Sakubungnya ya. Tapi kalau ada yang sifatnya private gitu ya, nggak usah diceritain ya. Atau kalau mau bikin ini juga boleh, mau bikin apa namanya avatar gitu ya. Ini sebenarnya bukan saya Sensei ya, saya bikin karakter sendiri itu ya boleh-boleh aja sih. Ya, tapi ya paling bagus sih yang paling berkaitan sama diri sendiri sih itu. Ya. Oke, baik. Itu saja ya, karakter VTuber. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada? Atau komentar? Shizougan Naito omoimasu. Hai, oke. Komentar dong, gimana? Merasa apa? Merasa apa setelah mendengarkan penjelasan saya? Paham, Sensei. Paham? Mantap, Sensei. Tapi kalau jujur saya agak merasa ngantuk sedikit. Kenapa? Saya agak merasa ngantuk sedikit. Tapi dapat paham kok Sensei. Jamnya memang rawan, Sensei. Iya, betul. Iya jam-jam lama deh Sensei. Iya, nggak apa-apa, saya paham kok. Ya, saya juga berusaha supaya nggak ngantuk ini sekarang. Terima kasih Sensei atas pengertiannya, saya Iya. agak tidak manusiawi, Sensei. Kenapa? Terima kasih pengertiannya, Sensei. Mahasiswa juga manusia, kadang dosen lain tuh kayak mintanya juga nggak manusiawi, Sensei. Ya itu kadang ya kalian harus bisa ya mengkomunikasikan kekhawatiran kalian itu susah memang, susah banget, betul, saya paham ya. Kondisi kalian tuh susah untuk menyampaikan itu, tapi silakan berusaha. Kalau ada yang aneh-aneh misalnya ya, demikian juga dengan mata kuliah yang lain ya, silakan kalian kalau ada ketidaknyamanan itu harus bisa menyampaikan itu ke dosennya. Nanti kalau ketika kalian sudah berusaha menyampaikan, terus ada yang gimana gitu, nah kalian bisa ngobrol ke saya ya, lapor, Sensei, saya dapat perlakuan begini misalnya. Itu segera laporkan. Ya, komunikasikan. Kalau selama perkuliahan tidak ada perubahan ya, itu kalian bisa sampaikan di angket ya. Jadi begitu mekanismenya. Jadi kami juga, saya sebagai wakil dari Prodi menyadari sepenuhnya bahwa kami itu belum bisa menyampaikan, belum bisa menyediakan fasilitas yang terbaik ya, itu paham banget.
Dengan mekanisme tadi ya, angket ya, evaluasi oleh kalian itu kami berharap itu fasilitas ini bisa semakin membaik ya, bisa menjadi lebih baik gitu. Kita bukan menjalankan aplikasi kayak Gojek gitu ya. Kalau misalnya pelayanannya jelek kasih bintang 1 terus disuspend gitu kan nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi di sini kan kita institusi pendidikan. Kita memperbaiki. Kalaupun ada yang rusak itu kita perbaiki sama-sama gitu ya. Supaya namanya juga pendidikan. Kita nggak tahu pendidikan yang saya berikan sekarang, fasilitas yang saya berikan itu belum tentu berefek sekarang gitu. Siapa tahu nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan sekarang itu bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk nanti. Siapa tahu ya. Kayak gitu ceritanya guys. Makasih ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, sama-sama. Sip. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Udah? Sudah sensei. Ya, oke. Yes. Ya, makasih banyak ya. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai ketemu di minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskar Samades. Bye-bye. ありがとうございました、先生。様でした。先生、また来週。谢谢老师。先生。 Hauce. Aduh. Dede aja.